Dan bagaimana ujung penyelesaian konflik serta rekonstruksi di Gaza? Kita akan bahas bersama relawan Mercy Muhammad Rinaldi. Selamat malam Mas Rinaldi, dan juga ada pakar hubungan internasional Hikmahanto Juwana. Selamat malam Prof. Hikmahanto, Mas Rinaldi. Selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, saya ke Mas Rinaldi terlebih dahulu. Mas, boleh diceritakan kondisi di Gaza sampai saat ini seperti apa? Apakah masih ada serangan dari Israel? Baik, terima kasih. Ya, untuk kondisi di Gaza saat ini meskipun dikatakan sedang ada gencatan senjata, namun sampai sekarang tetap saja terjadi beberapa serangan-serangan. Bahkan di sini saya setiap hari bisa mendengar adanya suara bom ataupun tembakan ataupun bahkan suara drone-drone yang mengitari tempat kerja dan juga tempat tinggal saya di sini. Oke, berarti belum ada perubahan ya terkait dengan perdamaian yang ada di sana. Kalau untuk pemulihannya itu sudah terlihat belum ya dari berbagai aspek, atau warga masih harus berjuang mencukupi kebutuhan dasarnya? Baik, terima kasih. Untuk sekarang kita tetap membutuhkan baik dari segi yang dasar, dari makanan, minuman, bahkan juga obat-obatan. Namun di sini Ramadan ini terutama merupakan Ramadan di mana kita sudah mulai dapat melihat berbagai bahan makanan yang muncul di pasar setelah Ramadan 2 tahun sebelumnya, di mana setiap Ramadan selalu ada perang skala besar yang dilakukan oleh para penjajah. Sedangkan untuk minuman atau air sendiri, ini kita masih sangat sekali membutuhkan air bersih, terutama dari bantuan-bantuan truk-truk dari NGO atau organisasi-organisasi. Sedangkan untuk obat-obatan masih sangat minim sekali, bahkan yang paling dasar seperti paracetamol kadang bisa habis, tidak ada pada hari itu juga, ataupun bahkan seperti bius lokal, itu kita harus memilih yang mana yang sebaiknya mendapatkan bius lokal, misalkan pada saat penjahitan. Bahkan kita juga lebih seringnya melakukan penjahitan tanpa menggunakan bius lokal. Baik, oke. Prof. Hikmahanto melihat cerita atau mendengar cerita dari Mas Rinaldi, bagaimana tanggapan Anda? Terutama bahwa saat ini BOP ini sedang gencar terutama dalam mewujudkan perdamaian dengan upayanya rekonstruksi kembali Gaza. Ya, kalau kita lihat dari pertemuan pertama BOP di Washington DC, sebenarnya tidak ada keputusan yang signifikan ya untuk benar-benar menghentikan serangan pihak Israel ke Gaza. Meskipun sudah ada gencatan senjata, namun demikian di sana-sini serangan Israel masih terjadi. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Rinaldi. Nah, yang kedua, memang sekarang tahapan di mana ISF akan diterjunkan. Dan memang dari pihak Indonesia kita mendapat kehormatan katanya sebagai wakil komandan. Padahal ini jangan dianggap sebagai suatu kehormatan karena kita harus hati-hati. Karena ISF nanti itu punya ruang lingkup kerjanya itu di Gaza, semua Gaza. Nah, sementara pasukan kita sebenarnya hanya di Rafah rencananya. Tetapi kalau kita jadi wakil komandan, berarti kan kita harus menguasai semua Gaza. Nah, pertanyaannya adalah ketika akan ada perlucutan senjata terhadap Hamas, apakah wakil komandan ini akan mengeluarkan instruksi-instruksi bersama dengan komandan tentunya terhadap para prajurit, tidak hanya prajurit Indonesia yang di Rafah, tapi juga prajurit lainnya. Nah, ini yang akan membahayakan karena ini berarti kita Indonesia seolah-olah akan dihadap-hadapkan dengan pihak Hamas. Nah, ini yang menurut saya perlu mendapat kajian yang sangat mendalam dari pemerintah kita karena nantinya pasukan ISF ini sebenarnya bukan mandat dari PBB, tapi ini mandat dari BOP. Bukan mandat dari PBB karena apa? Nanti baretnya itu tidak baret biru dan anggarannya itu bukan dari anggaran Perserikatan Bangsa-Bangsa. Artinya apa dalam perannya pasukan perdamaian Indonesia kalau nanti jadi dikirimkan ke sana? Yang saya khawatirkan justru ini bukan pasukan perdamaian. Kita bukan mengirim peacekeeping force ya, tapi ini kan International Stabilization Force. Nah, konsekuensinya adalah kalau misalnya di dalam mandatnya itu akan melakukan pelucutan senjata dan demilitarisasi dan tidak disetujui oleh Hamas, ini berarti pasukan kita harus berhadapan dengan Hamas dan itu tidak baik. Ya, karena yang kita khawatirkan adalah
Hamas tidak terima ini dan menganggap bahwa pasukan asing ISF itu sama dengan IDF yang mereka harus lawan. Nah, ini sekali lagi ini yang harus mendapat kajian dari pemerintah ya, karena saya lihat memang panglimanya adalah dari Amerika Serikat, tapi tidak ada tentara Amerika yang disumbang, justru tentara Indonesia. Dan di situ kan ada dari Albania, dari Kosovo kalau saya tidak salah dan lain sebagainya, ya yang saya tidak tahu mungkin jumlahnya lebih kecil daripada Indonesia. Nah, jangan sampai kemudian mereka ini harus ada di tengah Gaza karena Osama Hamdan dari Hamas mengatakan bahwa kalaupun ada pasukan Indonesia, sebaiknya pasukan Indonesia itu menjaga perbatasan antara Gaza dengan Israel, bukan Ya. ada di tengah, di Rafah misalnya, karena di situ mungkin juga konsentrasi dari pihak Hamas ada di Rafah. Lantas bagaimana Prof. Hikmahanto untuk menentukan bahwa Indonesia ini perannya bisa meneguhkan posisinya di tengah keputusan politik global, termasuk bebas dari langkah politik pihak manapun? Ini yang saya katakan, pertanyaannya adalah memang Kementerian Luar Negeri membuat caveat. Caveat ini adalah kriteria-kriteria untuk kita bisa mengirim pasukan. Ya. Dan di sini kita tuh tidak boleh berhadapan-hadapan dan sebagainya. Tetapi yang saya khawatirkan kalau misalnya nanti sudah masuk ke ISF, caveat yang ditentukan oleh Kementerian Luar Negeri itu tidak akan berlaku. Yang berlaku adalah apa yang diinstruksikan, apa yang akan diperintahkan oleh Panglima. Yang Panglima ini dari Amerika Serikat dan bukannya tidak mungkin mereka akan berkoordinasi dengan pihak Israel karena fase yang sekarang akan dimasuki katanya setelah adanya gencatan senjata adalah fase perlucutan senjata terhadap Hamas dan yang kedua demilitarisasi, baru setelah itu ada penarikan mundur dari pasukan Israel dari Gaza. Nah, setelah itu baru ada rekonstruksi. Nah, ini yang sekali lagi kita harus perhatikan betul, terutama dari pemerintah, apakah kita memang harus mengirim pasukan tersebut. Tapi dari Indonesia yang bergabung dengan BOP, bisakah dipastikan bahwa Indonesia punya suara yang berdampak dalam menghentikan kekerasan Israel di Gaza, Prof? Kalau kita lihat ya di pertemuan pertama BOP kemarin, maka semua kepala pemerintahan dikasih waktu sama Presiden Trump cuma 15-20 menit dan mereka tidak menyentuh masalah substansi. Mereka hanya misalnya mengagungkan, memuliakan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Trump, lalu kemudian juga mereka berkomitmen untuk melakukan apa yang akan dilakukan, meskipun kalau misalnya dari Israel dia mengatakan bahwa kita berterima kasih karena sandera sudah dikembalikan, baik yang hidup maupun mati, tanpa menyebut soal serangan Israel yang 70.000 orang. Tetapi ada Perdana Menteri Pakistan yang berani mengatakan bahwa rakyat Gaza sudah terlalu lama menderita dan seharusnya akan berujung pada two-state solution. Ada juga dari, kalau saya tidak salah, Saudi Arabia juga mengatakan seperti itu. Tapi kan ini Israel tidak. Nah, bagaimana ya kalau misalnya ada pertemuan BOP yang cuman seperti itu, tidak membicarakan masalah substansi, perdebatan. Berbeda ketika kita lihat misalnya perdebatan di Dewan Keamanan PBB sampai munculnya sebuah resolusi. Itu kan ada perdebatan yang panjang. Nah, kalau ini kan tidak. Jadi semua seolah-olah begitu dan kemudian selesai, lalu kemudian dari pihak jenderal dari Amerika Serikat yang ditunjuk menyebutkan bahwa ini rencana kita, ada sektor-sektor dijaga oleh siapa, dan kemudian menyebut bahwa wakil komandan nanti dari Indonesia. Mungkin juga wakil komandan dari Indonesia karena kita menyumbang pasukan yang cukup lumayan besar. Dan kedua, kita nggak boleh bangga bahwa pasukan kita bisa ada di Gaza, karena apa? Saya khawatir pasukan kita dianggap oleh Hamas adalah penggantinya dari IDF yang harus mereka perangi. Itu yang kita khawatirkan. Padahal pasukan kita di sana adalah untuk pasukan perdamaian, bukan pasukan tempur, begitu ya istilahnya ya. Prof, singkat saja, terkait dengan rencana yang akan terjadi dari pertemuan kemarin di KTT Dewan Perdamaian di Amerika Serikat, sudahkah berjalan right on track dengan situasi yang saat ini terjadi di Gaza? Singkat saja. Kalau menurut saya belum ya, karena tadi Mas Renaldi mengatakan bahwa masih ada serangan-serangan, bunyi dentuman meriam dan lain sebagainya yang ini tidak sesuai. Ya, sekarang ini kenapa tidak menjadi besar? Karena dari pihak Hamas mungkin tidak melakukan serangan balasan kepada pihak Israel seperti itu.
Baik, untuk Mas Renaldi, jadi apakah dengan adanya kemarin KTT Dewan Perdamaian di Amerika Serikat, sudahkah ada perubahan di sana? Apa harapan masyarakat Gaza terkait dengan poin-poin terutama yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang akan mengirimkan pasukannya untuk pasukan perdamaian, maksud kami di sini? Untuk teman-teman dari warga di Gaza saat ini pada kasus yang BOP ini masih lebih ke arah sebagai observasi dan menunggu kejelasan seperti apa. Dari mereka sendiri ada yang berharap bahwa nanti apabila pasukan Indonesia datang itu akan bisa lebih membantu mereka, terutama karena bekerjanya di daerah border ya, terutama agar warga Gaza ini yang meninggalkan rumah dari daerah border dapat kembali ke daerah mereka. Namun ada juga yang takut kehadiran teman-teman atau tentara dari Indonesia karena dianggap bisa saja dapat sebagai membantu para penjajah Israel ini untuk mensupres warga Gaza. Baik, masih ada kekhawatiran warga di Gaza meskipun KTT perdamaian kemarin sudah dibahas di Amerika Serikat. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami, Relawan Mercy, Mas Muhammad Renaldi, dan juga pakar hubungan internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Terima kasih, salam sehat selalu untuk Anda.